Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Jumat 17 Februari dengan judul Taatilah Hukum Allah. Firman Tuhan di dalam Yesaya 56 ayat 1, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ketika saya menjadi salah satu pansel untuk melakukan tes fit and proper untuk calon ketua wilayah Sumatera Utara dari salah satu partai ternama, saat itu dalam sesi wawancara, di depan saya duduk seorang bapak yang memiliki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau merasa bahwa dia akan lulus dari setiap tes yang diikutinya karena dia merupakan seorang pejabat di Sumatera Utara. Namun pada saat itu, ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya, yang seyogyanya dia harus tahu. Beliau menyadari hal itu sangat fatal, sehingga dia diam beberapa saat dan kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan saya agar saya dapat merubah hasil tesnya. Bapak itu pun memohon dan menjanjikan akan memberikan apapun yang saya minta, yang penting saya merubah hasil tesnya. Satu tawaran yang luar biasa. Namun saya hanya tersenyum kepada beliau. Saya berdoa, memohon petunjuk Tuhan agar iman saya tidak goyah dengan tawaran tersebut. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk melaporkan hasil yang sebenarnya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menerangi pikiran saya untuk tidak tergoda. Ada waktu di mana Allah akan menilai setiap perbuatan manusia. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ke pengadilan mana? Tentunya bukan ke pengadilan dunia yang masih terasa timpang. Apalagi di zaman yang semakin materialistis, di mana kita melihat yang kaya dan yang kuat dapat mempermainkan yang miskin dan yang lemah. Ada kasus-kasus yang diputuskan sepihak atau dimenangkan oleh yang berkuasa dan berlimpah harta. Seolah-olah uanglah yang menjadi hakim kita, yang memutuskan siapa yang layak dimenangkan perkaranya. Sungguh sangat mengenaskan. Ada pula kasus-kasus di mana yang dihukum ternyata bukanlah si pelaku kejahatan, namun sebab warna kulit atau tingkat pendidikan yang rendah, maka dengan semena-mena dia dinyatakan bersalah dan dihukum. Ada pula yang tidak melalui pengadilan, namun langsung dihukum mati atau diasingkan, seperti para martir dan orang saleh yang setia memberitakan kabar keselamatan di abad ke-8 dulu. Bahkan Yesus sendiri pun telah mengalami ketidakadilan saat dia didapati tidak bersalah oleh Pilatus di pengadilan Roma. Betapa menyakitkan. Bangsanya sendiri yang meminta dia agar dijatuhi hukuman mati dengan cara yang paling hina, yakni disalibkan. Manusia bisa saja menyembunyikan perbuatannya dari sesama. Namun apakah dia bisa menyembunyikannya dari Tuhan yang Maha Tahu? Ketika Anda masih bisa menyembunyikan atau merekayasa perbuatan jahat Anda supaya lepas dari hukuman, di surga Yesus menutup mata dan sangat bersedih melihatnya. Sebab ia tahu bahwa suatu saat nanti, ketika ia datang kembali, semua akan terbuka nyata di hadapan seluruh penghuni alam semesta. Anda tak dapat berkelit lagi. Mengapa? Sebab ia membenci dosa, bukan Anda.
Ia ingin sekali menghapuskan dosa dari muka bumi ini. Sebab itu, hari ini Yesus memanggil Anda untuk bertobat, sehingga perbuatan-perbuatan tersembunyi yang baik pada Andalah yang akan ditunjukkan olehnya dengan senyum yang indah di bibirnya dan tepukan mesra kasihnya di bahu Anda. Dengan rasa bangga yang tak terhingga, Ia akan memberi upah kepada Anda, yakni hidup yang kekal bersama Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.